Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Diah Puspito Arum akan menjelaskan materi tentang pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik. Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis karena merupakan sentra layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun di luar latar institusi persekolahan yang tertuju pada peserta didik. Konsep dasar pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada batasan pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik masuk sekolah hingga lulus sekolah. Yang kedua ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Terus selanjutnya ada tujuan khusus pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum seperti bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, segala hal yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa depannya. Yang keempat ada pendekatan pengelolaan peserta didik. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik di lembaga pendidikan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya perencanaan peserta didik. Yang pertama ada batasan perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak pertama peserta didik akan memasuki sekolah, selama di sekolah, maupun lulus dari sekolah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama itu ada perkiraan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, kebijakan. Keempat, penyusunan program. 5. Prosedur langkah-langkah. 6. Penjadwalan. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan. Selanjutnya ada raker perumusan rencana kegiatan peserta didik. Langkah operasional yang harus ditempuh oleh manajer pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk tim penyusunan rencana. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif pemecahnya. Yang kedua, bentuklah panitia raker yang bertugas melaksanakan kegiatan raker mulai awal hingga selesai. Dan yang terakhir, lakukan raker dengan agenda penyusunan rencana kerja sekolah. Selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik. Yang pertama, kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik, yaitu seseorang yang diterima sebagai peserta didik suatu lembaga pendidikan seperti sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
Yang kedua, ada sistem penerimaan peserta didik. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan menggunakan sistem seleksi. Yang ketiga, yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik baru atau tidak. Ada dua macam kriteria penerimaan peserta didik. Pertama, kriteria acuan patokan, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran calon peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Dan yang terakhir yaitu pendaftaran ulang. Selanjutnya yaitu pengaturan orientasi, kehadiran, dan kedisiplinan peserta didik. Pengaturan orientasi peserta didik. Yang pertama, alasan dan batasan orientasi peserta didik. Orientasi adalah perkenalan, meliputi perkenalan lingkungan sosial sekolah, lingkungan fisik sekolah, meliputi prasarana dan sarana sekolah, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, seperti fasilitas lain yang disediakan di sekolah. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Yang pertama, mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Yang kedua, mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah, sosialisasi diri, dan pengembangan diri secara optimal. Menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, emosional agar siap menghadapi lingkungan baru di sekolah. Adapun fungsi orientasi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Yang kedua, bagi personalia, sekolah, dan atau tenaga kependidikan dengan mengetahui peserta didik barunya akan dapat menjadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga yaitu bagi para peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Pekan orientasi peserta didik. Pekan orientasi peserta didik adalah kelanjutan dari orientasi hari-hari pertama masuk sekolah. Selanjutnya yaitu pengaturan kedisiplinan bagi peserta didik. Ada 3 macam disiplin. Yang pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Dan yang ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pengaturan pembinaan kesiswaan. Yang pertama yaitu administrasi pembinaan kesiswaan. Yang kedua, materi dan jalur pembinaan kesiswaan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler.